Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Pagi, wabarakatuh. Pagi. Baik, terima kasih kepada Rahmat Kurniawan, Devi Mustikawati, Mirza Wistani, dan Ahmad Fauzan yang telah berkenan hadir pada Zoom meeting kita pada pagi hari ini untuk mempresentasikan PowerPoint kelompok 8, pengantar konservasi sumber daya hutan. Baik, saya sebagai moderator Melviani, langsung saja saya serahkan pembaca slide pertama kepada Saudari Devi Mustikawati. Pada Devi, saya persilahkan. Baik, terima kasih Saudari Melvi. Berikut adalah PowerPoint hasil diskusi praktikum kami mengenai pengertian ruang lingkup dan pengenalan istilah-istilah dalam konservasi oleh kelompok 8. Adapun anggota-anggota kelompok, yang pertama ada Ahmad Fauzan dengan NPM 2114151036. Kemudian yang kedua ada Mirza Wistari dengan NPM 2154151001. Kemudian yang ketiga ada Devi Mustikawati dengan NPM 2114151002. Yang keempat ada Melviani dengan NPM 2114151038. Dan yang terakhir ada Rahmat Kurniawan dengan NPM 2154151002. Berikut ada daftar isi. Yang pertama ada pendahuluan. Yang kedua ada metodologi. Yang ketiga ada hasil dan pembahasan. Yang keempat ada glosarium. Dan yang kelima penutup. Indonesia adalah negara yang memiliki hutan hujan tropis yang sangat luas dan banyak keanekaragaman jenis tumbuhan yang ada di Indonesia. Hutan lindung menurut Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 menyangkut dengan kehutanan merupakan kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah industri air laut, dan memelihara kesuburan tanah oleh Surya MDKK 2017. Kemudian, salah satu kekayaan Indonesia adalah tanaman kelor. Tanaman kelor merupakan bahan obat-obatan tradisional, salah satunya penyakit diabetes. Beberapa penelitian membuktikan kepada dunia bahwa Indonesia sangat berpotensi sebagai tumbuh dan berkembangnya tumbuh-tumbuhan dan dapat dijadikan obat-obatan tradisional oleh Putra IWDP 2016. Baik, terima kasih kepada Saudari Devi Mustikawati. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rahmat Kurniawan. Pada Saudara Rahmat, saya persilahkan. Baik, selanjutnya hutan konservasi adalah suatu kawasan hutan yang sangat dilindungi dengan tujuan agar dapat melestarikan hutan yang dilindungi dan seluruh kehidupan yang ada di hutan. Harus dijaga dengan baik agar tetap lestari. Manfaat dari adanya hutan konservasi dapat dirasakan oleh masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar hutan, seperti karbon, sumber air, hasil hutan, bukan kayu, sehingga masyarakat dapat hidup sejahtera. Syafei dan kawan-kawan 2020. Kesehatan hutan menjadi salah satu kriteria pencapaian pengelolaan hutan lestari. Pada umumnya, pengelolaan hutan lestari harus sangat memperhatikan keadaan khusus biofisik hutan, keadaan ekonomi dan sosial budaya masyarakat. Indikator berhasilnya atau tidak pengelolaan hutan secara lestari bergantung pada kondisi ekosistem setempat dan juga sistem silvikultur yang diterapkan karena setiap wilayah hutan mempunyai karakteristik ekosistem yang spesifik sehingga kriteria dan indikator kesehatan hutan yang digunakan disesuaikan dengan ekosistem setempat. Syafei dan kawan-kawan 2020. Next.
tujuan praktikum. Adapun tujuan praktikum ini adalah sebagai berikut. 1. Mengetahui apa itu konservasi secara umum dan luas. 2. Mengetahui ruang lingkup konservasi di Indonesia. 3. Mengetahui dan menyusun istilah-istilah konservasi dalam bentuk glosarium. Next. 2. Metodologi. Next. Waktu dan tempat. Praktikum pengantar sumber daya hutan dilaksanakan pada hari Sabtu 26 Februari 2022 pada pukul 7 sampai dengan 9.50 waktu Indonesia Barat dan dilakukan secara virtual melalui Zoom meeting. Alat dan bahan. Alat yang digunakan pada praktikum ini adalah alat tulis dan laptop. Sedangkan bahan yang digunakan kali ini adalah referensi dari berbagai sumber prosedur kerja. Adapun prosedur kerja pada praktikum ini adalah sebagai berikut. 1. Mengeksplorasi dan mengumpulkan referensi dari berbagai sumber. 2. Melakukan kajian dan analisa pada literatur tentang ruang lingkup dan pengertian konservasi menurut para ahli terhadap unsur-unsur konservasi. 3. Mengumpulkan dan menyusun istilah-istilah seputar konservasi dalam bentuk glosarium. Baik, terima kasih kepada Saudara Rahmat Kurniawan. Bab ketiga mengenai hasil dan pembahasan akan disampaikan oleh Ahmad Fauzan. Kepada Saudara Ahmad Fauzan, saya persilahkan. Baik, terima kasih. Yang ketiga adalah hasil dan pembahasan. Pengertian dan lingkup konservasi. Pertama adalah dari Widianti, ANK 2017 tentang perlindungan, menyatakan bahwa konservasi merupakan payung dari sebuah kegiatan pelestarian. Kemudian semua kegiatan pemeliharaan suatu tempat sedemikian rupa yang mana nantinya dapat mempertahankan nilai kulturnya. Kemudian ada dari Ahmadian 2017 tentang perlindungan juga, menyatakan bahwa konservasi merupakan pemeliharaan dan perlindungan sesuatu secara teratur untuk mencegah kerusakan dan kemusnahan. Kemudian ada dari Solvieni S. Khairul C. dan Marpaung M. 2016 tentang perlindungan, menyatakan bahwa konservasi merupakan suatu kegiatan perlindungan dan pemeliharaan suatu kawasan untuk pembangunan berkelanjutan. Kemudian ada dari Nugroho S. 2020 tentang perlindungan, menyatakan bahwa konservasi merupakan kegiatan untuk perlindungan dan pelestarian terhadap kawasan hutan dan perlindungan kawasan tadahan air dan kestabilan cuaca. Pembahasan definisi atau pengertian konservasi terbagi menjadi 3 prinsip. Prinsip pertama yaitu perlindungan P1, prinsip pengawetan P2, dan yang terakhir prinsip pemanfaatan pelestarian P3. Secara umum, perlindungan mempunyai arti pelestarian yaitu melestarikan atau pengawetkan menggunakan daya dukung mutu fungsi dan kemampuan lingkungan secara seimbang. Selain itu, perlindungan juga adalah upaya untuk mempertahankan kelestarian satwa dan ekosistem. Definisi tadi termasuk pada unsur pengawetan. Lantaran dalam definisi tadi, pengertian perlindungan ditekankan dalam pengawetan dan beberapa aspek lingkungan. Baik, terima kasih kepada Saudara Ahmad Fauzan. Mengenai glosarium akan dilanjutkan oleh Saudari Mirza Wistari. Kepada Mirza, saya persilahkan. Terima kasih, Melviani. Selanjutnya ada glosarium. Yang pertama, hutan konservasi adalah hutan konservasi kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok, pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Dari KLHK 2018. Kemudian ada rehabilitasi hutan dan lahan di dalam kawasan hutan dari KLHK 2018. Dan yang terakhir adalah kawasan pelestarian alam adalah kawasan dengan ciri khas tertentu baik di darat maupun di perairan. Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa serta pemanfaatan serta secara lestari sumber daya alam hayati ekosistemnya. Jan T. DKK tahun 2021. Keempat ada penutup. Kesimpulan pada praktikum ini ialah 1. Secara umum, konservasi adalah cara kita untuk melestarikan atau mengawetkan daya dukung, mutu, fungsi, dan kemampuan lingkungan secara bersama dengan tujuan agar suatu sumber daya alam
terus terpelihara hingga ke generasi selanjutnya dan bisa kita gunakan secara bijak untuk kepentingan bersama. Kemudian, ruang lingkup konservasi ada 3, yaitu perlindungan, pemanfaatan secara lestari, dan pengawetan. Dan yang terakhir adalah dengan kita mengetahui dan menyusun glosarium, kita dapat mengetahui istilah-istilah tertentu yang dilengkapi dengan definisi. Dan yang terakhir adalah saran. Saran pada praktikum ini ialah perlu adanya kesadaran dalam menjaga kelestarian flora, fauna, dan ekosistem di Indonesia karena banyak flora, fauna, dan ekosistem yang terancam kepunahan akibat aktivitas manusia. Kemudian, praktikum diharapkan dapat lebih sering membaca jurnal atau buku-buku terkait konservasi, terlebih pada kosakata asing, sehingga lebih mengetahui maknanya. Dan yang terakhir adalah serta mahasiswa harus mengikuti tata tertib praktikum secara benar agar praktikum dapat berjalan dengan baik dan lancar. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Mirza Wistari yang telah menyudahi PowerPoint kelompok 8 kita pada pagi hari ini. Saya sebagai moderator mohon maaf